Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah jamaah sekalian, pada pagi hari ini kembali kita patut bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ridho kepada kita, dan menjadi wasilah ditambahkan kebaikan kita, dan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini jamaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dari kitab yang sama, kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan hari ini kita masuk ke bab 6 bentuk tipu daya. 6 bentuk tipu daya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, pesan ini disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz. Pesan ini jemaah sekalian, ini memberikan beberapa pelajaran buat kita semuanya berkenaan dengan tipu daya syaitan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa setan itu dia ini gigih, ya. Setan itu gigih. Mungkin ngelihat para bunda ini bawaannya gemes saja, ya. Pengen nyubit ginjalnya gitu ya. Pokoknya gemes betul setan itu ngelihat kita tuh gemes betul. Apalagi yang rajin pengajian, apalagi para bunda di BDS 1 ini, masya Allah ya. Jilbabannya bukan cuma di luar rumah, masuk kamar mandi aja pakai jilbab, ya. Tidurnya aja pakai mukena, ya, masya Allah. Pokoknya keren-keren di BDS 1 ini. Nah jamaah sekalian, tapi setan itu nggak kenal putus asa dia, ya, untuk menggoda manusia. Buktinya apa? Ada satu kaidah yang boleh dicatat, boleh enggak, boleh dihafalin, boleh enggak. Yang penting bundanya paham aja. Apa itu Ustadz? Setan itu ketika dia tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang buruk, setan akan tetap berusaha menjadikan kita bangga dengan kebaikan. Itu kaidah tuh. Jadi kalaupun kita harus melakukan kebaikan, kebaikannya nggak sempurna. Jadi dia tuh nggak mau kalau kita punya pahala 100% tuh nggak mau. Dia kecewa betul melihat ada orang beriman dapat pahalanya 100%, dia nggak mau. Maka kalau hari ini setan itu nggak berhasil membuat kita nggak sedekah, kita tetap sedekah, kita rajin sedekah, tapi masalahnya kita bangga dengan sedekah kita. Paham di sini ya? Mungkin kita hari ini menjadi orang yang paling baik di antara teman-teman kita yang dulu se-SD, se-SMP, se-SMA, tapi kita merasa bangga lebih baik dari yang lain. Kita mungkin hari ini nggak ada yang ninggalin sholat, bahkan sholatnya berjamaah. Tapi kita menyangka, bahkan kita percaya betul bahwa kita ini lebih baik daripada orang yang nggak sholat. Jadi dibuat bangga betul kita dengan kebaikan. Padahal orang yang melakukan keburukan dan dia bertaubat itu masih lebih baik dibanding orang yang melakukan kebaikan tapi dia bangga dengan kebaikannya. Tapi bukan berarti setelah ini nggak ada yang ngelakuin kebaikan. Ibu kenapa nggak pengajian? Takut sombong. Widih ya. Kau nggak pernah kelihatan yasinan, takut ria. Waduh ya, ini agak lain nih konsepnya. Jadi jamaah sekalian, ini nasihat ini tujuannya mengingatkan. Ya, mengingatkan siapapun kita termasuk saya gitu ya. Saya mungkin hari ini tetap ceramah. Ya kemana-mana ceramah, tapi saya bangga dengan ceramah saya. Itu juga sama. Itu nasihat juga nih. Jadi setan itu rasa-rasanya gak bakal berhasil membuat bunda ninggalin sholat, ninggalin sedekah, ninggalin baca Quran, ninggalin pengajian. Itu setan gak berhasil.
Tapi setan itu terus akan membuat kita menjadi orang yang bangga dengan kebaikan. Nah, disitulah nilainya mulai berkurang. Ada ujub, ada takabur, ada riya. Ini 3 hal yang berbeda. Ujub itu apa ujub? Ujub itu dia bangga, merasa takjub terhadap kebaikan dirinya tapi nggak diucapin. Misalnya nih pas pulang nih, habis sholat berjamaah sholat subuh, terus pulang ke rumah dia ngaca di BDS 1 udah nggak ada yang beriman kayaknya. Sepanjang jalan kayaknya orang-orang di BDS 1 tuh munafik semuanya ya, kecuali saya. Dalam hati nih dia dialog dengan setan padahal ya. Kenapa kok begitu? Cie, setan ngasih semangat gitu bu, setannya nih. Kenapa? Sepanjang tadi sholat tuh nggak ada yang wanita yang sholat berjamaah. Waduh. Itu namanya apa? Ujub. Dia takjub, dia kaget dengan kebaikannya sendiri. Itu ujub. Nah kalau takabur, selain dia bangga terhadap kebaikan dirinya sendiri, dia ceritain. Itu bedanya bu. Jadi jangan disamakan ujub dengan takabur. Ustaz, ujub sama takabur sama beda. Takabur itu selain dia bangga dengan kebaikan dirinya sendiri, nah dia membesarkan dirinya di hadapan orang lain. Contohnya gini, ibu sholat kah? Ya sholat lah, masa nggak sholat, kita loh orang beriman. Pakai qobliyah? Beda, mulai ini nyerempet. Ya pakai lah. Oh ya, iya sih memang ibu pakai qobliyah. Tapi kalau saya bu, subuh aja ba'diyah loh. Subuh bayangin coba ya. Pokoknya nggak mau betul orang lain itu lebih baik dari dia. Pokoknya kaidahnya kalau ada orang lain bahagia, orang lain nggak boleh lebih bahagia dari dia. Kalau ada orang lain yang soleha, kesolehahan orang lain tuh nggak boleh lebih baik dari dia. Itu namanya takabur. Saya sih bukan sombong lah ya. Kalau puasa sunnah tuh hari-hari. Pokoknya hari-hari terlarang aja saya puasa, bu. Lebaran aja saya puasa. Coba lebaran, bu, bayangin ya. Saat yang lain makan lontong sayur, ya kan, bu, makan bu. Lebaran nggak saya puasa, masya Allah. Ya, ini kalau ibu temuin yang kayak gitu, ibu langsung deketin aja, bisikan di telinganya, la ilaha illallah, gitu. Ditalkin bu, itu kesurupan namanya. Nah jamaah sekalian, kita kembali lagi. Jadi pesan dari Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala ini mengingatkan, bukan untuk melemahkan. Karena setan itu tipu dayanya itu halus, gitu ya. Ingat tadi kaidahnya di awal apa? Setan ketika dia tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya menjadikan kita menjadi orang yang bangga dengan kebaikan. Ya. Apa pesannya? Min a'zamil ightirari 'indi, di antara bentuk tipu daya yang paling besar menurut saya, kata siapa? Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala. Ini di antara jenis tipu daya yang paling besar nih sepengetahuan saya atau sepengamatan saya. Yang pertama, at-tamaddi fil dzunubi ala raja'il afi min ghairi nadamah. 1. Sengaja berbuat salah dengan harapan nanti bisa minta maaf, tapi tanpa disertai dengan penyesalan. Nah, saya ulangi. Sengaja berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat dengan harapan nanti juga akan minta maaf, akan taubat, akan memperbaiki diri gitu ya. Tapi tanpa dibarengi dengan penyesalan. Ini tipu daya setan nih, Bu. Contoh. Kok pusing nggak, Pok? Pusing, kelabing yuk, kelabing Bu. Ibu tahu kelabing? Saya yakin para bunda yang salehah ini nggak tahu kelabing ya, insya Allah ya. Taunya healing, shopping, ya, baca Quran, pokoknya. Kelabing itu, tahu kelabing Bu ya? Pokoknya yang ada musiknya ajib-ajib itu Bu, yang jedak-jeduk itu Bu ya. Dugem ya. Lebih paham ya ternyata ya. Saya bilang kelabing, dia dugem ya. Nah jamaah sekalian, ada orang gitu ngajakin ibu yang lain, Pok, dugem yuk. Dosa tahu, gak apa-apa. Nanti pulang dugem kita tahajud. Coba kelakuan ini orang ya. Pokoknya bikin dosa aja dulu. Nanti habis itu kita tahajud. Nah, sama seperti orang, Pok, ada info terbaru. Apa sih? Sini dulu. Gibah ya? Enggak. Pasti gibah kan? Ya kan nanti bisa diakhiri dengan hamdalah. Dan kita istighfar 3 kali. Lalu sempurnakan dengan doa kifaratul majlisnya ya. Ini gambaran orang-orang yang pertama ini Bu.
Pokoknya sengaja berbuat dosa dengan harapan nanti juga kita minta maaf kok, tenang aja. Ya nanti kita taubat lah nanti di ujung-ujung gitu ya. Tapi saat dia melakukan keburukan itu tanpa adanya penyesalan. Padahal taubat itu syaratnya 3, masih ingat ya? Yang pertama apa? Menyesal. Ini yang pertama menyesal. Gimana orang dikatakan taubat kalau nggak pernah ada perasaan menyesal di dalam hatinya? Tapi ternyata menyesal aja kan nggak cukup. Kalau misalnya cuma ngandelin menyesal, rasa-rasanya nih Bune, rasa-rasanya. Semua orang yang jatuh ke dalam kesalahan, keburukan, dosa, pasti ujung-ujungnya apa? Nyesal. Kayak maling tuh, digebugin warga. Ada nggak yang bilang, iya nanti malam nyuri lagi? Nggak ada. Iya saya nyesel, saya khilaf gitu ya. Kalau pas ketahuan. Nah, orang nyesel itu udah normal Bu. Orang ketahuan melakukan keburukan nyesel itu normal. Makanya nggak cukup syarat tobat itu cuma 1. Maka ada yang kedua yaitu apa? Berjanji untuk tidak mengulangi. Ini yang kedua. Berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi ingat, berjanji untuk tidak mengulangi pun belum cukup. Karena ada syarat yang ketiga yaitu apa? Mengiringinya dengan amal soleh. Misalnya nih, ada orang udah nyesel. Terus kemudian dia janji tidak akan mengulangi, tapi dia tidak mau pergi dari tempat biasa dia melakukan keburukan, atau dia tidak berkumpul di tempat orang biasa melakukan kebaikan. Berat Bu. Contoh Bu, Ibu tahu gibah? Tahu. Dosa nggak Bu? Dosa. Ibu nyesal kalau gibahin orang? Nyesal. Udah janji tidak akan mengulangi? Udah. Tapi kalau pas kumpul dengan teman yang sama? Tuh kan? Kumat lagi ya. Pokoknya kalau ngelihat ada orang lagi gibah, apalagi bibirnya bergetar ya. Kalau sudah mulai bibirnya bergetar Bu, itu jiwa kekepoan kita meronta-ronta langsung Bu ya. Dan itu alamiah aja Bu, langsung nyambung gitu aja Bu. Ya langsung nyambung. Nah, selama itu juga Bunda tidak akan pernah berhenti dari gibah. Harusnya gimana kalau ada orang ngajak gibah, Ibu baca istighfar aja. Kemarin itu Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin gitu Bu. Pokoknya setiap kali ada orang ada peluang-peluang celah untuk gibah, dan selama Bunda tetap berada di situ, biasanya ya nggak kuat bibir Bu. Kebayang nggak dia gibah sesuatu yang Ibu ketahui Bu, sepaneng kepala Bu kalau Ibu nggak ikut nimbrung. Serius ini ya, benar nggak Bu? Berat Bu, yang berat. Nah, maka dari itu, ini yang pertama adalah ciri orang yang tertipu, yaitu sengaja melakukan keburukan, kesalahan, nanti juga bisa taubat. Nantilah udah 60 lah ya kita mulai ngaji gitu ya. Nah, nggak bisa. Khawatirnya apa? Setan itu gini Bunda. Ada orang nggak pernahnya melakukan keburukan, digoda oleh setan, kemudian dia berpikir cuman sekali kok. Bagaimana keadaan orang itu kalau sudah baru itu kali pertama terus kemudian dicabut nyawanya? Kalau ada orang nih udah terbiasa melakukan keburukan dan dia masih hidup, ada kesempatan buat taubat, ya kan? Tapi kalau itu baru kali pertama dia melakukan keburukan, meninggal, ada nggak kesempatan buat taubat? Nggak ada. Itu kerjaannya siapa? Setan. Makanya ini hati-hati betul sama yang pertama ini, kata ulama Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, di antara bentuk tipu daya yang kedua adalah wa tawaqqu'ul qurbi minallahi ta'ala bighairi ta'ah. Merasa diri dekat dengan Allah, ini yang kedua nih, merasa diri dekat dengan Allah tanpa dibarengi dengan ketaatan, Ini biasanya kalau menyampaikan pesan yang kedua, saya kasih contoh. Contohnya apa? Orang yang ikut tarekat tapi syariatnya belum benar. Saya ulangi sekali lagi, contohnya apa? Orang yang ikut tarekat tapi syariatnya belum benar. Tingkatannya kan gini Bunda, syariat, tarekat, hakikat, gitu ya. Kita bukan lagi belajar ini, bukan. Ya kita hanya sebatas mengetahui saja. Ada tingkatan itu apa? Yang pertama syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga ma'rifah. Nah, syariat ini apa Ustadz? Kayak sholat, puasa, zakat, nutup aurat, berbuat baik kepada orang tua gitu ya. Terus tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu tetangga, itu namanya apa? Syariat.
Sedangkan jemaah sekalian, ada orang yang syariatnya nggak bagus, ujuk-ujuk ikut tarekat. Misalnya, kan tujuan tarekat itu islahil qulub, untuk memperbagus hati, tujuan dari tarekat itu. Makanya banyakkan amal tarekat itu adalah zikir banyaknya. Ada orang nggak pernah sholat, sekali sholat jarang-jarang, puasa juga jarang-jarang, ngaji juga nggak bisa, ujuk-ujuk ikut tarekat. Kata gurunya, kamu mulai malam ini baca ayat kursi 1000 kali. Kalau kita pingsan rasa-rasanya. 1000 kali kebayang nggak dalam satu malam? Nah pertanyaannya, kira-kira kalau bunda dikasih amalan, gak usah 1000 kali, 500 kali aja bu baca ayat kursi. Kira-kira bacanya pelan atau laju? Laju bu. Gak mungkin ibu dikasih amalan, ini baca ayat kursi misalnya 500 kali, ibu bacanya kayak gini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sampai nenek-nenek panjat pinang juga gak bakal kelar bu, ya. Gak bakal bisa, gak bakal. Pasti akan ngejar apa? Target. Nah, itulah yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai zikir-zikirnya syaitan. Makanya orang yang model kayak gini kalau sudah jalan 200 ke 300 itu biasanya kayak nggak sadar bu. Dia mengatakan, saya sudah berada di dunia yang fana, bukan fana, kesurupan, ya. Kesurupan. Sekalipun yang dibaca Al-Quran tetap bisa kesurupan, nggak bisa bu. Kalau bacanya model-model kayak tadi. Nah sedangkan orang yang syariatnya bagus nih bu, dia sudah nutup aurat, dia sudah menjaga sholat 5 waktu, ngajinya juga bagus, zikirnya juga bagus. Nah udah bagus bu, hubungan sama keluarga bagus, nah ikut tarekat. Walaupun kata gurunya kamu baca ayat kursi 1000 kali, dia tidak akan ngejar kayak tadi. Dia akan baca nih sesuai dengan hak-haknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ustaz, kalau 1000 kali sampai subuh kelar enggak? Enggak kelar. Terus kenapa dia bacanya lambat? Karena yang dia kejar itu bukan kuantitas, bukan jumlahnya. Tapi apa? Tujuan dari zikir itu apa bu? Tujuan dari zikir apa? Ketenangan hati. Ala bizikrillah. Ingat hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi tujuan dia baca ayat kursi mau 100 kali, 200 kali, ternyata nggak sampai targetannya, buat dia nggak masalah. Kenapa? Yang penting saat dia membaca Al-Quran hati dia menjadi tenang. Ustaz, kan yang dibaca Al-Quran bukan zikir. Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Hamalatil Quran, atau kalau para bunda datang ke toko buku nanti ada tulisan gini, At-Tibyan, adab-adab para penghafal Al-Quran. Ya, itu sudah ada terjemahnya tuh. Beliau mengatakan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Nih. Penyaringan. Ya. Para bunda yang solihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Kenapa Al-Quran itu disebut sebagai zikir terbaik? Karena kalau bunda mau mendapatkan pahala satu zikir, itu harus sempurna. Misalnya subhanallah. Ibu akan mendapatkan satu kebaikan ketika sudah menyelesaikan subhanallah. Ibu nggak bakal dapat pahala kalau zikirnya model kayak gini. Nggak bakal. Atau subha, nggak bisa. Subhana itu nggak ada. Kalau sudah subhanallah baru dapat satu zikir. Allahu Akbar juga sama. Yang sama itu bu. Ibu akan mendapatkan pahala takbir kalau sudah Allahu Akbar. Atau bunda ketika mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim atau astagfirullah, itu nggak bakal dapat pahala kecuali udah sampai ujung. Nggak mungkin astag itu nggak bakal dapat pahala. Apalagi astaga itu memang nggak ada pahalanya sama sekali ya.
astagfirullah, baru dapat satu pahala istighfar. Nah sekarang Al-Quran itu lain. Al-Quran itu hitungannya bukan ayat tapi huruf. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai zikir terbaik. Bunda baru baca baru al nih, kebayang gak? Baru alnya aja sudah 2 huruf, alif sama lam, sudah 20 kebaikan. Udah berapa huruf tuh? Alif, lam, ha, mim, dal. Udah 50 kebaikan. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan zikir terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmatilah Allah, orang yang model kayak gini semalaman suntuk dia bela-belain ngejar 1000 ayat kursi. Subuh dia tidur, kebayang gak? Jadi duduk dari mulai isya, dia baca ayat kursi sampai ketemu subuh dia tidur. Nah orang ini adalah orang yang tertipu. Kenapa? Sebagus-bagusnya zikir, mentok-mentok hukumnya itu sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Bunda sepanjang jalan pulang nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu wajib atau sunnah? Sunnah. Mentok-mentoknya zikir itu di sunnah, Bu. Sedangkan salat subuh wajib. Dia lebih mengejar yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Maka orang seperti ini orang yang tertipu. Tapi kalau ditanya, tapi aku tenang kok, aku ngerasa deket kok sama Allah. Salat berantakan, aurat gak dijaga, puasa juga gak jelas isinya, ujuk-ujuk ikut tarekat, amal ketaatannya sedikit tapi merasa dekat sama Allah. Ini orang yang tertipu. Ini orang yang tertipu. Nah, termasuk orang yang tertipu itu adalah orang yang biasa berzikir tapi meninggalkan kewajiban. Contohnya apa? Dia berzikir tapi melepaskan jilbab kemudian belanja ke warung tetangga. Dia jalan-jalan gak pakai jilbab. Padahal kalau ditanya, Bu, habis dari Eropa ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Wede. Kalau sudah ditanya itu pokoknya panjang betul Bu zikirnya. Tapi tidak menutup aurat. Ini termasuk orang yang tertipu. Ada orang yang gak sholat nih, ada orang gak sholat. Tapi kalau pas ditanya, Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kebaikan buat saya. Pokoknya kalau sudah masalah rezeki, dia ingat betul sama Allah. Tapi kalau kewajiban dia tinggalin. Gitu ya, itu gambaran orang yang tertipu yang kedua. Yang ketiga, wantidharu zar'il jannati bibadrin nar. Berharap memanen pahala, ya, berharap memanen pahala di surga, tapi yang dia tanam benih-benih neraka. Saya ulangi, berharap memanen pahala di surga, tapi yang dia tanam adalah benih-benih neraka. Contohnya gimana Ustadz? Gini Bunda. Tahu pahala sedekah? Udah pernah diceritain Bu ya sama Ustadz yang lain. Bahkan Bunda juga baca dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti satu benih yang ditanam kemudian tumbuh 7 cabang. Nah di setiap cabang tuh ada 100 benih. Jadi intinya dikali 700 kali lipat. Bunda mau sedekah 5.000, mau 10.000, mau 1 juta. Itu pokoknya di gambaran kita, Bu, pokoknya pahalanya banyak gitu Bunda ya. Nah jadi ya dalam pikiran kita berbagi makanan, ngasih pakaian, bersedekah uang, pokoknya dalam kepala kita pahalanya banyak aja sudah. Dan kita dengan sedekah itu berharap akan memanen pahala di surga. Tapi masalahnya nih, ada yang dia lewatkan. Apa itu? Saat dia bersedekah dia ungkit. Saat dia bersedekah dia sakiti perasaan orang yang menerima. Makanya Allah menegur, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkitnya dan dengan cara menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Bu, ini Bu buat ibu. Kenapa buat saya? Kelihatan muka miskin. Waduh, ya Allah. Sakit hati Bu. Nggak diambil 500.000 ya Bu ya. Diambil sakit hati. Nggak apa-apa daripada sakit hati nggak dapat apa-apa Bu ya. Mendingan sakit hati dapat 500.000. Itu buat kita. Tuh lihat tuh orang miskin ku bantu. Tuh. Dia bilang ke yang lain,
tahu nggak kemarin? Ya nggak banyak sih, paling tiap hari cuma nyebar 500.000 aja buat orang-orang miskin, Bu. Selain dia menyakiti perasaan orang yang menerima, dia ungkit juga kebaikannya ke orang lain. Nah, orang yang seperti ini modelannya, dia ngarepin nanti di akhirat tuh bakal panen pahala, tapi yang dia tanam adalah benih-benih neraka. Nggak ada, nilainya nggak ada, sama sekali nggak ada. Atau misalnya nih Bunda berbagi makanan kepada orang yang berpuasa, tahu pahalanya kan? Sama seperti orang yang puasa. Pokoknya setiap kali orang lewat, sini padang, ya, sini kambing guling. Pokoknya setiap bungkus tuh beda-beda, Bu. Keren pokoknya. Setiap kali ada orang yang mau buka puasa, dia kasih bungkusan. Tapi dia nggak puasa. Ibu kenapa nggak puasa? Memberi orang yang berbuka sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Salah konsep nih orang, ya. Jangan-jangan pas ngaji separuh sadar, separuh tidur memang ya. Pas lagi duduk, yang lain baca Robbi zidni ilman, dia langsung duduk, langsung bismika, Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur memang tuh orang dia di pengajiannya. Jadi dia menganggap bahwa dengan memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, nanti di akhirat bakal panen pahala. Orang yang kewajibannya dia tinggal. Bisa dipahami di sini ya. Nah, itu gambarannya. Memberi menyakiti, memberi mengungkit. Memberi tapi tidak melaksanakan kewajiban itu juga sama. Atau yang kemarin yang lagi rame nih Bu, ada yang ngelapor nih, Ustaz gimana ya kalau kayak begini? Saya bilang kalau di Balikpapan saya temenin datang, tapi kalau di luar daerah mohon maaf nih ya, nggak bisa, kejauhan gitu. Lamporin aja misalnya ke RT atau ke tokoh agama, nggak usah pakai surat undangan, langsung aja datang ke tempatnya. Jadi ada satu tempat yang menaungi anak-anak yang yatim, fakir, miskin gitu ya, anak-anak. Jadi pernah ada aduan gitu, bahwa anak-anak itu kalau pas mau makan diinjek-injek. Padahal kedudukannya itu fakir, miskin gitu ya, bahkan ada yang yatim. Jadi kayak nggak punya harga diri gitu, nah Bu, pas lagi makan tuh harus ngesot gitu ya, bahkan diinjek gitu. Nah, ada ketahuan sama ada orang nanya kenapa murung betul, di dalam nggak kuat katanya. Nah, nyelinap nih orang gitu ya, di videoin, kayak gitu kelakuannya. Nah, orang yang menganggap bahwa dengan menyantuni anak-anak yatim dia bakal bertetanggaan dengan Nabi di surga, sebagaimana Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dengan orang yang menanggung rezeki anak yatim, menanggung kebutuhannya maksudnya, itu seperti dua jari ini di surga. Betul memang dia punya yayasan, punya tempat yang menampung anak-anak yatim, tapi kalau kelakuannya kayak gitu, Ibu ya, bukan malah dekat sama Nabi, justru malah makin jauh. Nggak bisa, nggak boleh. Jangankan nginjek anak yatim, berkata buruk kepada anak yatim itu dicela. Berkata buruk aja. Anak yatimnya yang memang sudah kategorinya memang yatim, Bu ya. Kalau sudah akil balik itu bukan lagi, apalagi sudah bekerja. Kayak Bunda, Ustaz, saya juga yatim. Ya wajar, Bu ya. Sudah orang tua sudah meninggal di usia Bunda jangan minta santunan juga. Ini 10 Muharram pada antri di sini emak-emak gitu ya. Ibu kenapa antri? Saya yatim juga Ustaz. Ya bukan masanya sudah. Masih kecil-kecil Bu ya, belum akil balik, belum bekerja. Nah itu namanya yatim. Jadi yang ketiga ini adalah orang-orang yang berharapnya nanti memanen pahala di surga, tapi yang dia tanam itu benih-benih neraka. Contoh misalnya satu lagi Bu ya contohnya. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu pahalanya bahkan ketika ada seorang sahabat itu meninggal ayahnya, dia mengatakan pintu surga itu tinggal satu katanya. Pintu surgaku tinggal satu. Karena memang orang tua itu menjadi jalan yang paling mudah, Bunda. Ada orang nih nggak paham agama, salatnya standar, pokoknya nggak kayak Bunda lah. Bunda ini tiap minggu ada pengajian, bahkan Jumat malamnya juga ada acara yasinan dan sebagainya. Ini orang biasa aja. Pengetahuan agama standar. Pokoknya dia tahu sholat itu wajib aja sudah. Dia sholat 5 waktu, lalu kemudian dia puasa Ramadan. Zakat dia belum mampu, haji belum mampu. Pokoknya cuma standar aja. Pengetahuan agamanya juga standar. Bakti betul dia sama orang tua. Itu bisa jadi lebih baik dari orang yang tahu banyak kebaikan tapi jauh hubungannya sama orang tua. Bisa jadi Bu, bisa jadi. Ini orang tuh biasa aja pemahamannya gitu ya. Secara pengetahuannya lebih bagus lah mungkinnya kita daripada dia misalnya. Tapi baktinya dia sama orang tua itu melebihi kita yang udah tahu ilmunya. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita.
Misalnya ada orang nih bakti betul sama orang tuanya, sayang gitu, sayang banget sama orang tuanya. Tapi lisannya aja. Kalau depan orang nih saya tuh sayang betul sama orang tua, tapi kalau pulang nih mamanya ngompol di celana dia marah. Ya Bu ya. Ibunya disuapin nggak mau, ngamuk, tantrum, kesurupan gitu ya. Nah, ini orang-orang model kayak gini, dia ngarepin bisa dapat pahala berbakti kepada orang tua, tapi kelakuannya model kayak gini jauh ya. Bahkan menjadi dosa kedua setelah menyekutukan Allah, yaitu apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi jangan pernah mengira Ustadz membunuh itu yang kedua, enggak, membunuh itu ketiga. Jadi urutannya itu syirik, ini dosa besar nih Bu, yang gak diampuni kalau dia sampai akhir hayatnya, dia gak taubat, dia syirik, ini dosa besar, menduakan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Nah yang ketiga baru membunuh atau menghilangkan nyawa tanpa ada alasan yang syar'i. Itu jadi ngebunuh yang sebegitu kejamnya itu urutannya ketiga. Tapi durhaka sama orang tua kedudukannya mana? Yang kedua setelah menyekutukan Allah. Ngeri ternyata. Maka dari itu jamaah sekalian, kalau misalnya hari ini nih kita udah bagus banget depan orang, sedekah paling rajin, pengajian paling rutin, tahajud tiap malam, sedekah tiap pagi, durhaka kita sama orang tua, berat. Maka ini menjadi tahadduts binikmah, menceritakan kenikmatan. Betapa bahagianya saya ketika hari Kamis Umi dalam keadaan sadar itu. Karena kan sebelumnya nggak sadar, nggak kenal, nanti kenal, kadang enggak, kadang kenal. Itu siapa? Rismi, siapa katanya? Sama anak sendiri udah lupa sudah menjelang kematian ya. Pas hari Kamis sadar, normal ngobrol gitu kan. Saya bilang, Mi maafin ya Mi, banyak salah, banyak dosa. Apa-apa, enggak kok, Umi ridho. Waktu Umi bilang Umi ridho, kemudian besoknya Jumat meninggal, udah bahagia betul sudah. Kalau sampai orang tua kita bilang nih, nah maafin mama ya, suka ngerepotin, suka ngeluh, suka minta-minta, mama ridho nah sama kamu, Bu. Bahagia Bu, insya Allah Bu ya. Bahagia bukan cuma dunia, bahagia dunia dan akhirat. Ustaz, tapi kan dosa kita banyak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti habis ini melakukan dosa, bukan ya. Tetap aja melakukan kebaikan sama orang tua. Kalaupun kita nih kepleset ngomong lah, atau mungkin melakukan kesalahan yang nggak disadari lah, atau mungkin kejebak melakukan kesalahan yang sama, bakti kita kepada orang tua kita itu gede pahalanya. Ya gede pahalanya. Baik. Selanjutnya, maka jangan terpedaya dengan amal yang banyak, tapi yang dekat-dekat, nah kita abaikan. Ya. Yang ke berapa nih Bu? 4 ya, yang keempat. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Nah, yang keempat ini menginginkan berada di tempat orang-orang yang taat, menginginkan berada di tempat orang-orang yang taat. Bil ma'asi, namun selalu melakukan kemaksiatan. Jadi menginginkan berada di tempat orang-orang yang taat, namun selalu melakukan kemaksiatan. Gimana contohnya Ustadz? Pengen gini Bu. Saya pengen sih Bu bisa ikut gabung tuh Bu sama pengajian yang di BDS 1. Terus jam segitu tuh jamnya arisan. Iya ya. Kalau arisan di dalamnya masih ada tausiah itu oke Bu. Ini arisan pamer harta Bu. Pernah nggak Bu? Ya mungkin nggak ada kalau di BDS 1 nggak ada solehah semuanya insya Allah ya. Saya pernah diminta diundang untuk ngisi tausiah acara arisan. Saya tanya, ini setiap minggu kan? Enggak Ustaz, kami tiap bulan. Berapa Bu arisannya? 120 ribu juta. Allahu Rabbi, 120 juta. Saya bilang kalau belikan Salome itu. Se-BDS 1 ini dapat semua Bu. Ya? 120. Itu satu orang, bukan dapatnya 120 Bu. Jadi satu orang berapa? 120. Itu ngumpulinya per orang. Saya bilang ya saya pura-pura nggak kaget, walaupun dalam hati jeduk gitu ya. Kok ada yang seperti ini? Memang ada Bu gitu. Dan yang adanya biasanya di hotel-hotel ya, di aula mini room gitu ya buat meeting gitu Bu. Karena jumlahnya juga paling 10-15an orang. Saya bilang kalau 120 juta kali 10 orang. Wow, 1,2 M. Luar biasa. Nah, lalu kemudian
Orang nih pengen banget nih kumpul bareng sama orang yang ada di pengajian. Bukan berarti orang yang arisan itu bermaksiat, enggak gitu. Tapi gitu, keinginannya itu tidak ditunjukkan dengan apa? Dengan kesungguhan dia untuk berada di tempat yang baik. Misalnya nih, dia pengen banget kumpul di majelis ilmu. Tapi masalahnya, dia yang harusnya jadwal bersamaan dengan dia menuntut ilmu, dia malah bikin majelis gibah. Majelis apa? Majelis gibah. Jadi omongannya pengen banget kumpul-kumpul sama orang yang baik, tapi kelakuannya itu dekat dengan maksiat. Aku juga pengen ya kumpul-kumpul sholat berjamaah. Terus kenapa nggak pergi ke masjid? Jam segitu ngantuk ya. Nah, tidur dia. Ya gimana bisa nyambung? Atau misalnya waktu ngisi dia ada salah satu tempat Balikpapan ini diminta ngisi habis isya. Menjelang isya saya udah sana biar bisa sholat berjamaah nih. Motor ini karena terlalu sempit jalannya, saya mutusin jalan kaki. Ada bapaknya lagi mabuk depan rumah. Bapaknya. Saya dengar betul itu kalimatnya. Kata si bapak nih ke si anak, nah, gitu. Sambil mabuk nih, suaranya kan tahu sendiri kalau orang mabuk ya. Sholat sana, biarin bapak aja yang mabuk. Katanya, coba. Kamu sholat aja biar bapak yang mabuk. Coba, kebayang nggak? Dia pengen punya anak yang soleh gitu ya, punya anak yang rajin sholat. Lah dianya mabok itu gimana ceritanya coba? Tapi memang fitrahnya gitu Bu. Fitrah manusia itu seburuk-buruk apapun dia nggak pengen keburukannya itu nular ke anak. Itu udah bagus Bu. Nggak mungkin, nggak usah sholat mabok aja bareng sama bapak gitu. Itu kan parah namanya. Nah orang model kayak gini, yang lain pada ke masjid dia mabuk, yang lain ke majelis ilmu dia bikin majelis gibah gitu ya. Yang lain malam Jumatan itu ada yasinan dan sebagainya, dia enggak, just scrolling TikTok yang musiknya jedak hidup. Bahkan dia bikin sendiri gitu ya. Video-videonya itu Bu. Tahu kan Bu yang gini-gini gitu Bu. Bu kurang jauh namanya. Ustaz kami ini menjaga kehormatan. Masya Allah. Pokoknya teman-teman di BDS 1 tuh TikTok aja nggak punya Bu ya. Masya Allah. HP jadul Bu ya. Masya Allah. Pokoknya kami tidak terkontaminasi Ustaz dengan yang seperti itu ya. Pokoknya pertahankan Bu ya, pertahankan. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima. Wantizarul jazai bi ghairi amal. Menanti pahala tanpa beramal. Menanti atau berharap pahala tapi tidak beramal. Kalau tadi ada orang nih Bu, ada orang dia maksiat kepada Allah, tapi dia masih nyuruh orang lain untuk sholat. Nih Bu ya, Pak ada acara ini Pak, Isra Mi'raj nanti malam gitu. Oh iya nanti saya bantu gitu ya, bantu aja gitu. Hadir enggak, sholat enggak, pokoknya gitu. Itu masih mending Bu. Ini ada orang. Dia mengharapkan pahala tapi enggak pakai amal. Ini orang yang tertipu. Contohnya apa? Bu, kok enggak sholat? Makomu belum nyampe. Udah. Saya ini sholatnya udah di Mekah. Udah ngerinya Bu ya. Ini orang modelnya orang tertipu. Kalau enggak gila memang tertipu memang nih orang gitu ya. Pokoknya pilihannya dua. Kalau enggak gila dia ketipu ya sama syaitan. Digambarkan dia sholat berada di Masjidil Haram, padahal waktunya aja beda. Taruhlah misalnya bedanya 4 sampai 5 jam misalnya gitu ya. 4 sampai 5 jam. Kalaupun ternyata di sana maghrib, di sana. Lah kan di sini masih sore. Ya masih siang bahkan ya, karena bedanya 5 jam. Ditanya, udah sholat duhur? Sudah lah, di mana? Di Masjidil Haram. Coba bayangin. Di sana sudah mau maghrib kok ya. Dia bilang bisa salat duhur di mana? Di Masjidil Haram. Nah ini orang-orang model ini ketipu. Contoh lain misalnya, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sholat, kemudian turunnya ada cahaya di depan beliau mengatakan, ya Abdullah, hamba Allah, cukup ibadahnya, aku adalah Tuhanmu. Kebayang engkau sudah setara kedudukannya dengan orang-orang yang disempurnakan. Pokoknya kalimatnya itu luar biasa. Pokoknya sudah cukup sedang kau beribadah karena kedudukanmu sudah berada pada makom tertinggi. Diludahin, sekalipun cahaya, diludahin dengan membaca ta'awud, kemudian diludahin, hilang. Kebayang kalau yang dapat cahaya itu kita. Pas lagi salat tahajud ada cahaya depan.
wahai ibu fulana, sempurna sudah sholatmu dan besok sudah nggak usah sholat. Nggak sholat kita, Bu. Yakin saya, ya. Nggak sholat. Ya. Apalagi kalau dalam cahaya itu bilang aku adalah Tuhanmu, tambah memang pujungan, ya. Ibu nggak sholat, kamu belum sampai makomnya. Aku ini biasa tahajud tiap malam, makanya tadi malam dapat wahyu. Makanya sekarang kita nemukan orang-orang model kayak gini, nanti besok-besok ngaku jadi Imam Mahdi, ya kan? Ngaku dapat perintah Jibril, ngaku jadi wali, ngaku jadi nabi penutup, gitu ya. Ada nggak pengikutnya? Ada. Pokoknya seburuk apapun orang, yang nggak masuk apapun orang itu, ada aja pengikutnya, Bu. Lia Eden, tahu Lia Eden? Dia kurang edan apa dia? Ya. Iya, tapi ada nggak pengikutnya? Ada. Tuh yang bisa bahasa semut, ya, bahasa petir, bahasa hujan, paham dia bahasa semua bahasa. Ada pengikutnya? Banyak. Besok ibu ngaku nabi aja di BDS 1, Bu. Ada pengikutnya? Ada. Oleh bestinya itu, ya. Kamu benar jadi nabi? Kamu gak percaya sama besti muslim? Aku percaya sih, cocok sudah memang berdua nih, ya. Tuh. Iya, kamu rekrut ya yang lain, sampaikan kebenaran ini sampai ke telinga orang-orang BDS 1. Bodoh. Ada, Bu. Coba besok ibu ngaku jadi nabi, insya Allah penjara, Bu, ya. Jangan, Bu. Ada aja pengikutnya, ada. Nah, orang-orang gini biasa tertipu, tidur dapat mimpi, sholat tahajud dapat dapat cahaya, dapat kabar, dapat bisikan. Padahal yang ngebisikin orang untuk berhenti sholat itu setan. Berangan-angan udah pahalamu udah sempurna, udah cukup, nggak sholat, nggak puasa, ujung-ujungnya mati dia dalam keadaan seperti itu, ya. Padahal Nabi itu sampai meninggalnya tetap sholat, bahkan sholatnya berjamaah. Sholatnya apa? Berjamaah. Nah kemarin kan di bulan Januari, ya, karena kemarin nggak bisa ngisi karena memang posisinya masih di Madinah waktu itu. Saya bilang gini nih, ketemu dengan Ustadz waktu di pondok. Ya, Ustadz ini masih di pondok, dulu guru saya 6 tahun di pondok. Beliau dari Flores, terus kemudian masuk ke Gontor, kemudian menjadi seorang hafiz, gitu, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nah, pengabdian di tempat kami, Bu. Ya. 6 tahun gitu ya di pondok itu sama beliau dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kelas 3 aliyah berarti. Beliau cerita nih di Madinah, sampai nangis dia cerita itu. Namanya hafiz Quran, Bu, ya, hatinya lembut, suaranya bagus betul. Dia nangis gini. Jadi tahu nggak Nabi itu sebegitu ngejaga sholat? Saya bilang tahu, Ustaz. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi ninggalin sholat? Saya bilang nih, kayaknya nggak pernah, Ustaz. Bukan kayaknya, memang nggak pernah. Dan beliau cerita itu sambil nangis, Bu, karena mungkin posisinya kan memang lagi di Madinah, Bu, ya, lagi deket banget sama Masjid Nabawi, jadi vibes-nya itu dapat banget. Beliau bilang kayak gini, Nabi itu diceritakan bahwa Abu Bakar dan sahabat itu sudah nunggu sholat, Bu, ceritanya. Udah nunggu sholat, tapi nabinya nggak datang-datang, nggak muncul-muncul. Kata sahabat, Abu Bakar, engkau kan sahabat yang paling dekat sama Nabi. Engkau juga mertuanya Nabi, gitu ya. Pimpinlah kami sholat. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, tidak layak bagi seorang Abu Bakar memimpin sholat kaum muslimin sedangkan nabinya masih hidup. Kalau begitu panggil sudah nabinya, dipanggil nih. Jadi Abu Bakar pergi ke rumah Nabi, masuk gitu aja, Bu. Tuh, saya kok masuk gitu aja? Ya namanya juga rumah mantunya, ya Bu, ya. Rumah mantunya. Kalaupun ada perempuan tuh anaknya. Siapa? Ibunda Aisyah, ya Bu, ya. Masuk ke dalam, Nabi dalam keadaan sekarat, Bu. Dalam keadaan sekarat. Ditanya, ya Rasulullah, ini sahabat sudah nunggu mau sholat. Terus nunggu engkau. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, engkau pimpin sholat. Perintahnya jelas. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran itu, apapun yang keluar dari lisan Nabi berupa perintah, lakukan. Apapun yang dilarang, tinggalin. Ini perintahnya jelas. Abu Bakar, engkau pimpin sholat. Perintah Nabi itu. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah wahai Rasul, tidak layak dan tidak pantas bagi seorang Abu Bakar memimpin sholat kaum muslimin, sedangkan engkaunya masih hidup. Apa kata Nabi? Papa saya wahai Abu Bakar. Papa, tahu papa? Temannya mama. Papa saya wahai Bakar. Di papa. Apa papa itu apa sih, Bu? Digandeng, gandeng gini dong, serasi gitu. Digini nah Bu, gini nah Bu. Apa namanya? Ya tahu apa? Dia apa? Dirangkul, gini dong.
dipeluk ya. Pokoknya digituin terserah ibu lah ya, mau dirangkul, mau dipapah, mau dimamah, pokoknya gitu lah ya. Nah, sampai kemudian Nabi SAW mengimami sholat dalam keadaan duduk, kebayang. Itu Nabi yang surganya jelas, dosanya nggak ada, pahalanya melimpah. Sebegitunya sampai akhir hayat beliau masih sholat. Lah ini kita, ya Allah, baca Quran berantakan, ya Bu ya. Kadang sholat duhur kelewat dikit lagi asar. Salat asarnya kelewat dikit lagi maghrib, ya salat isyanya kelewat dikit lagi subuh. Iya kelewat dikit aja Bu. Cuman kelewat dikitnya mendekati waktu yang lain ya. Kelewat dikit lagi subuh, kebayang gak? Ujung-ujung jadi wali, Bu. Ujung-ujung jadi nabi. Ya, terus ditanya kenapa nggak sholat? Gak usah ditanya, makommu belum sampai. Makom apa? Makom keramat. Ya. Nah jamaah sekalian dirahmatillah Allah, itu gambaran yang ke-5. Yang terakhir. Jadi untuk yang kelima ini ada satu ayat dalam surah At-Tur ayat ke-16. At-Tur ayat ke-16. Jadi sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi seorang itu nggak mungkin dapat pahala ya kecuali dia melakukan amal itu. Kecuali misalnya niat memangnya. Ustaz, saya itu udah niat betul Ustaz. Pokoknya nanti kalau masuk Ramadan saya tidak akan pernah melewatkan satu hari pun kecuali saya ngasih bukaan kepada orang. Yang kecil-kecil aja nggak apa-apa Bu. Ya, Ibu jangan mikir yang terlalu gede. Yang kecil-kecil aja misalnya nasi padang 100 kotak misalnya gitu ya. Yang nggak usah gede-gede Bu, yang kecil-kecil aja Bu ya. Nasi padang 100 kotak misalnya ya. Atau Ibu Ustaz saya emang nggak bisa ngasih apa-apa, paling ngasih orang berbuka kambing guling 1 ekor misalnya ya. Ini misalnya aja misalnya. Yang kecil-kecil nggak usah gede-gede mikirnya, nggak usah. Yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil. Nasi kurma gitu ya, 4 karton gitu ya. Berapa karton? 4 atau 5 ya. Ini misalnya nih, Ibu udah niat banget Ustadz nanti pas Ramadan saya niat betul tidak ada satu hari pun yang lewat kecuali saya ngasih orang berbuka. Ternyata nggak nyampe Bu. Umurnya masih dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kan dia belum kerja Ustadz, tapi niatnya baik. Gitu ya, dia mendapatkan pahala dari apa? Niatannya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, idza hamma 'abdi bihasanatin, kalau seorang hambaku berniat kuat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi belum sempat dilakukannya karena mungkin meninggal atau enggak sempat atau karena enggak ada uangnya, faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Baik. Yang terakhir, wattamanni 'ala Allah 'azza wa jalla ma'al ifrad. Berangan-angan mendapatkan rahmat Allah, berangan-angan mendapatkan rahmat Allah ma'al ifrad, dengan bersikap melampaui batas. Ya, dengan bersikap melampaui batas. Kalau ada seorang beriman, Bu, orang beriman nih nggak puasa, dosa nggak Bu? Kan syarat puasa 3, syarat wajib nih Bu ya. 1 dia Islam, 2 balik, 3 berakal. Yang keempat di dalam kitab yang lain ditambahkan mampu. Kalau 4 ini ada pada seorang muslim, wajib puasa? Wajib. Kalau ninggalin, dosa. Kalau ada orang beriman 4 syarat ini, syarat wajibnya sudah mampu, sudah masuk 4-4-nya, tapi dia nggak puasa, dia berdosa. Tapi dia makannya di rumah. Beli nasi padang di luar, beli lontong sayur di luar, beli bakso di luar, tapi makannya di dalam rumah. Dia berdosa. Tapi kalau ada orang udah enggak puasa, dia menampakkan ketidakpuasaannya, maka dia durhaka. Beda Bu ya. Jadi kalau ada orang beriman nih memutuskan enggak puasa padahal dia muslim, dia sanggup, dia berakal, dia balik, tapi memutuskan enggak puasa. Biasa Bu, kalau puasa kan penyakit tahunan kumat. Bu, kenapa enggak puasa? Emah, padahal sebelumnya pas belum Ramadan seblak, iga bakar, ya, ayam geprek, bakso setan, ya, dan sebagainya masuk aja. Tapi pas Ramadan emahnya kambuh. Itu penyakit tahunan. Mau Bu punya penyakit tahunan? Enggak, siapa tahu Bu ya. Enggak apa-apa saat pas Ramadan aja, tapi sangkanya Bu ya. Nah jamaah sekalian, dan dia enggak puasa menampakkan ketidakpuasannya, berdosa dan durhaka. Itu bedanya Bu. Ustaz, kalau tetangga saya non muslim, terus dia makan, gelar tikar Ustaz depan rumah, waduh, gitu ya.
Depan rumah dia ya. Kalau depan rumah ibu seret aja keluar ya. Ini dia punya rumah, dia punya pelataran. Dia pasang tuh tenda-tendaan kecil gitu ya. Terus dia makan pas lagi Ramadan. Apakah kita tegur? Gak usah. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Loh kok bisa Ustaz? Kalau yang muslim kita tegur, kalau yang nggak muslim kenapa nggak kita tegur? Gini, yang muslim itu kenapa kita tegur? Karena dia mukallaf, karena dia terbebani hukum wajib. Sedangkan non muslim dia nggak terkena hukum syara, nggak kena hukum wajib puasa, wajib sholat, nggak ada. Makanya kalau tetangga ibu nih yang non muslim pas lagi Ramadan dia minum es krim, dia makan dia panggang-panggangan depan rumah, jangan bilang gini, hargai kami dong yang puasa. Dia nggak kena hukum, nggak kena, biarin aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada saudara muslim yang nggak puasa dan menampakkan ketidakpuasaannya, boleh ditegur nggak? Boleh. Maka berapa kali ini saya ceritain, setiap kali Ramadan kalau pas di lampu merah ada orang yang merokok, pasti saya akan datengin, ibu ya, datang nih, saya tanya dulu, masa muslim kan? Kalau dia bilang bukan, saya non muslim, saya nggak akan lanjut, biarin aja, karena dia nggak terkena hukum, terserah dia. Loh kok segitu, kan Ramadan, dia mau Ramadan mau nggak ada hukum buat puasa bu ya. Nah tapi kalau muslim saya tanya, masnya muslim kah? Muslim, coba namanya. Ya. Kalaupun harus merokok tidak dinampakkan, karena yang lain pada puasa. Ya enggak sih, saya kultum di situ kelamaan bu ya. Apalagi kalau alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubi, kelamaan, udah lampu merah dulu, udah lampu hijau tuh. Nah, saya akan sampaikan, masnya kalaupun harus merokok, jangan juga dinampakkan ketidakpuasaannya. Yang lain puasa loh ini, gitu. Perkara dia ada baru diobrol sedikit langsung melengos kayak gini, ya biarin aja. Karena kewajiban kita tuh menasehati, ya bu ya. Tapi kalau dia non muslim, jangan, masnya non muslim ya, hargai kami dong, ku bakar nih rumahnya nih. Waduh, jangan, biarin dia nggak puasa, dia makan depan umum, terserah. Tapi kalau dia muslim harus diingatkan. Gitu bu bedanya. Nah, orang ini watamannya Allah ya azza wa jalla, sudah mah dia mengharapkan rahmat Allah, tapi masalahnya dia melampaui batas. Dia tahu Ramadan itu wajib, tapi dia nggak puasa, dan dia menampakkan ketidakpuasaannya, bahkan ngegodain orang supaya tidak puasa. Itu yang parah, bu. Parah. Kalau misalnya nih dia diem-diem gitu ya, masuk kamar mandi dia makan, keluar terus pura-pura lemas lagi bu ya. Kamu kenapa lemas? Puasa. Bodoh ya. Pokoknya kan gampang bu, puasa itu kan urusan hati orang dengan Allah bu ya. Ibu nggak bakal nyangka orang yang jalannya lemes itu, ini puasa nih kelihatan lemes. Bukan bu, dia cuma hanya sebatas pengen menutupi aja ya. Padahal habis makan nasi padang 2 kotak gitu ya, keluar rumah masih aja wajah-wajah kayak gini. Atau pas ibu datang ke majelis taklim ngesot, ibu kenapa ngesot? Puasa. Wih, padahal nggak puasa tuh bu. Orang percaya bu, serius ini, orang pasti percaya. Nah dia menyembunyikan nih ketidakpuasaannya, dia berdosa. Tapi kalau sampai menampakkan, dia durhaka. Tapi kalau mengajak orang lain untuk tidak berpuasa, bahkan ngalang-ngalangin orang, bahkan goda-godain orang supaya buka puasa, ini namanya melampaui batas. Allah itu bu, Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba sekalipun dilakukan berulang. Selama apa? Selama tidak ifrat, tidak melampaui batas. Misalnya nih ada orang, tahu Mujahir? Temennya Nila. Tahu Mujahir? Nah, temannya apa? Ikan nila. Ikan mujahir. Ya. Mujahir itu ini mujahir, itu mujair ya. Mujahir itu gambarnya gini. Semalaman dia melakukan dosa, ditutupin bu sama Allah tuh. Nggak ada yang tahu dia zina, dia minum, dia ngobat, dia bunuh. Kalau bunuh ini tetap harus diusut bu ya. Ini melakukan dosa-dosa sendiri lah. Dia nyawa LC lah. Tahu LC bu? Gelar orang yang keluar dari luar negeri punya LC gitu ya. Misalnya ada laki-laki nyawa LC nih malam-malam, dia clubbing, dia dugem, bla bla dan sebagainya, ditutupin bu, istri nggak tahu, tetangga nggak tahu, keluarga nggak tahu, ditutupin sama Allah. Nah besok pagi ketemu orang dia cerita, malam kok, LC-nya montok, dia cerita ke sebelah, padahal semalam suntuk ditutupin sama Allah. Tadi malam wine yang di sana itu kelas 1 rasa-rasanya, ngajak orang itu. Padahal semalaman suntuk waktu dia mabuk itu nggak ada yang tahu.
Tadi malam aku judi online loh, tadi malam aku zina loh, tadi malam aku, padahal semalaman suntuk waktu dia melakukan keburukan itu ditutupi. Nah siang dia cerita ke yang lain, apa kata Nabi? Nah orang model kayak gini nih gak usah ngarep ampunan nih, gitu ya. Gak usah ngarep ampun, bukan berarti abis itu nggak tobat, bukan. Maksudnya gini, udah ditutupin sama Allah gitu ya. Terus dia ceritain ke yang lain dengan bangganya, itu namanya melampaui batas. Allah tuh seneng gini nih. Semalaman suntuk dia buat dosa nih. Paginya dia sholat subuh berjamaah. Dia bilang, ya Allah, tadi malam saya hilaf. Ya Allah maafkan saya. Ampun. Oh Allah seneng banget bu. Tapi sudah mah ditutupin, dia sebarin ke yang lain, ngajak juga orang lain. Bener po, montok-montok, bener. Mau antar kah nanti malam? Dia antar, coba. Ini namanya apa? Melampaui batas. Sama kayak orang gak puasa. Kamu puasa ya? Iya. Ngapain sih puasa? Capek-capek nih. Aku beli ini 2 nasi padang. Waduh ya. Ini orang sudah melampaui batas namanya. Nah orang model-model kayak gini, orang-orang model kayak gini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah, tapi kelakuannya itu melampaui batas, gitu ya. Itu sama seperti iblis lah. Seperti apa? Iblis. Coba iblis bilang ini. Kamu dikeluarkan dari surga, gak apa-apa. I'm fine, thank you. Gitu ya. Terus ya pokoknya gak apa-apa dikeluarin dari surga. Tapi satu aja permintaanku ya Allah. Apa itu? Anggirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari kiamat. Dikirain mau tobat. Mau ngapain sampai hari kiamat minta ditangguhkan nyawanya? La uwiyannahum ajma'in. Aku akan menggelincirkan anak keturunan Adam semuanya. Illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas dalam beribadah. Gitu. Nah iblis ini sekiranya dia mau taubat aja diterima sebenarnya, tapi masalahnya nggak mau. Nah itu gambaran orang yang kalau iblis sudah nyata bu, udah nyata. Tapi Ustadz kan iblis memang tidak mengharapkan rahmatnya Allah bu. Sebentar, rahmat itu artinya dia mengharap kalau dia minta itu dikabulin. Dan iblis masih mengharapkan rahmat berupa apa? Pengabulan doa. Apa doa iblis? Ya Allah tangguhkan aku sampai hari kiamat. Mintanya ke siapa dia? Ke Allah. Dikabulin nggak? Dikabulin. Jadi seburuk-buruknya iblis dia tetap aja ngarep. Tapi masalahnya iblis sudah tahu tempatnya di neraka. Nah kalau ada orang nih ditanyain, kamu muslim, kenapa nggak puasa? Udahlah masalah surga neraka urusan saya, gak usah ngurusin saya. Nah ini orang-orang sudah lama-lama itu nanti jadi kaki tangannya iblis tentu ujung-ujungnya. Iya. Jangan ya, pokoknya kalau kita mengharapkan rahmat Allah, jangan berlaku berlebihan. Kalau misalnya ditegur sama Allah, nggak apa-apa, tegur aja. Nggak apa-apa, misalnya aibnya dibuka sedikit di dunia, nggak apa-apa. Dicaci orang, nggak apa-apa. Atau misalnya dapat sakit sedikit, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena Allah itu ketika ingin mensucikan seorang hamba, 1 dengan tobat, 2 nggak tobat juga dengan sakit, ya. Sakit juga menjadi wasilah penggugur dosa. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan tipu daya syaitan. Tadi 1 sampai ke 6 sudah kita bahas. Dan yang paling buruk adalah berharap rahmat Allah tapi dia melakukan hal-hal yang melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat para bunda solehah semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau nggak ada kita tutup pakai doa makan. Sudah ada kotakannya sudah? Silakan. Saya kembalikan dulu ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz, sebagian ulama ada yang mengatakan orang bersolat itu harus mengerti makna dan artinya. Sedangkan orang awam bukan semua tahu itu artinya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-salatu lughatan. Salat secara bahasa artinya ad-du'a, yaitu doa. Salat secara bahasa artinya doa. Was-salatu istilahan awi syar'an. Salat secara istilah atau secara syara' artinya aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada tasyahud,
Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, ucapan, perbuatan, biniyatin makhsusatin dengan niat yang khusus, muftatahatun bitakbiri yang dimulakan dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim yang diakhiri dengan salam. Itu pengertian salat. Jadi salat itu secara bahasa artinya doa, secara syariat itu artinya ucapan, perbuatan yang dibarengi dengan niat yang khusus. Usolli fardhu zuhri lah, usolli fardhu asri, niatnya apa? Khusus di situ. Dan kemudian yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Itu makna salat. Kalau yang makna salat sudah kita jalanin semuanya, sah salatnya. Bahkan tanpa mengerti isi arti bacaannya. Yang sekalipun tanpa harus mengerti arti bacaannya. Jujur, angkat tangan, jujur. Siapa yang ketika melakukan Sami'allahu liman hamidah sambil mengerti bahwa itu artinya Maha suci Allah yang Maha mendengar, ya, Sami'allahu, Allah itu Maha mendengar, wa bihamdi dan segala puji hanya untuk Allah. Ada? Cuma angkat tangan ketika Sami'allahu liman hamidah. Tapi langsung mengerti bahwa itu tuh ucapan kita itu adalah Allah Maha mendengar dan segala puji itu hanyalah milik Allah. Ada? Kayaknya enggak kan? Atau ketika Allahu Akbar terus kita tuh sambil ngerasa bahwa Allah Maha besar. Ada? Enggak juga kan? Enggak selalu seperti itu. Kecuali kalau ustadznya ngebahas azab kubur. Kalau sedang ngebahas azab kubur, sholatnya belum takbir bu, udah ngejen duluan gitu ya. Nah, kalau sudah ngomongin azab kubur, siksa neraka gitu. Jadi selama apa? Ucapannya ada. Makanya butuh apa? Butuh ilmu. Ucapannya apa? Takbiratul ihram. Ini ada namanya rukun qauli bu. Halo? Rukun apa? Rukun qauli. Apa rukun qauli? 1. Takbiratul ihram. Allahu Akbar itu namanya rukun qauli, ucapan. Apalagi rukun qauli? Membaca surah Al-Fatihah tanpa harus mengerti maknanya. Saya ulangi, tanpa harus mengerti maknanya. Paham di sini? Nah, hanya saja di pelatihan sholat khusyuk biasanya tuh bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat, maka kita pahami dan mengerti maknanya. Gitu kan? Tapi dia bukan syarat, bukan rukun dalam sholat. Selama ibu ketika sholat itu ada yang dibaca, gerakannya betul dari mulai takbir sampai dengan salam, mau ibu paham, mau ibu enggak, tetap sholatnya sah. Karena yang tujuan dari sholat itu bukan masalah khusyuk. Khusyuk itu syarat atau rukun? Khusyuk dalam sholat syarat atau rukun? Halo? Syarat. Yang lain? Rukun. Bukan dua-duanya, ya. Bukan dua-duanya. Makanya orang gini misalnya, Ustadz, saya nggak sah sholatnya. Kenapa? Saya nggak khusyuk. Kalau ibu bilang khusyuk nggak sah, saya juga nggak sah bu. Tadi salah subuh sempat kepikiran, saya ngisi di BDS 1 tadi pas lagi ruku tuh. Allah kajian duha nanti gitu. Keinget aja. Tetap gitu ya. Berarti enggak khusyuk, batal enggak. Khusyuk itu bukan syarat, bukan rukun, tapi khusyuk itu nilai plus. Nilai apa? Nilai plus. Jadi ibu jangan berhenti sholat. Ibu kenapa berhenti? Pokoknya saya berhenti dari dunia persolatan. Kenapa? Enggak bisa khusyuk percuma Ustadz, enggak percuma. Karena memang khusyuk itu bukan syarat, bukan rukun. Selama ibu mulakan dengan takbir, ada niat yang khusus, ada bacaan-bacaan, ada apalagi perbuatan-perbuatan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, sah. Gitu bu ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin, Ustaz gimana kalau saya nggak hafal arti, nggak apa-apa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ boleh? Boleh. Lanjut Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak hafal artinya, biarin, enggak apa-apa. Sah aja. Cuman kalau pengen mendapatkan nilai plus, nilai lebih, nah baca tuh artinya. Tapi enggak usah juga dibaca di dalam sholat, ya. Yang penting tahu aja bahwa Allahu Akbar itu artinya Allah Maha besar. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sekalipun gak hafal artinya tetap punya nilai
kebaikan. Gitu Bu ya, sah aja salatnya. Gak usah dijadikan beban. Ya kalau memang ada kesempatan waktu baca-baca apa sih arti at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Oh, ini artinya. Udah cukup tahu aja nggak apa-apa. Ya nggak mesti faham, nggak mesti tahu arti dan maknanya. Gitu ya. Nah, karena dia bukan syarat, bukan rukun. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Ada? Silakan. Oh, silakan. Nah, gak usah rebutan, mic-nya satu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya tentang sholat. Kalau di rumah itu sholat kan sudah azan Pak Ustaz. Kalau kita sholat duluan, apa boleh Pak Ustaz? Atau nunggu komat dulu? Gimana itu Ustaz? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kalau Bunda sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bunda sudah dalam keadaan wudhu, langsung sholat boleh nggak? Boleh. Langsung aja sholat, cuman Bunda nggak dapat ketinggalan sunnah. Apa sunnahnya? Mendengarkan azan, satu. Yang kedua, sunnahnya apa? Qobliyah sholat tuh ya, qobliyah sholat. Nah itu ketinggalan sunnahnya jadinya. Jadi kalau mau nih azan, Allahu Akbar, dengerin dulu azannya. Ustaz, saya mau langsung sholat karena ada keperluan misalnya. Ya sudah, langsung aja qobliyah misalnya, qobliyah zuhur. Tapi Ustaz, saya agak buru-buru, langsung aja sholat zuhur tanpa harus menunggu qomat. Laki-laki juga sama. Jangankan perempuan, laki-laki nih yang nggak ke masjid, dengar azan dia sholat boleh nggak? Boleh, cuman dia kehilangan banyak kebaikan. Dengerin azan dia tinggal, qobliyah dia tinggal. Nah, keutamaan sholat berjamaahnya juga ditinggal. Jadi kapan mulai sholat? Ketika azan dikumandangkan. Itu boleh langsung sholat, boleh. Ya Bu ya, nggak mesti nunggu suami pulang. Kalau nunggu suami pulang, ya kalau suami langsung pulang. Kalau ngopi dulu, kalau mampir dulu, seperti itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya, kalau untuk sholat berjamaah asar, kan saya ikut pengajian sholat berjamaah asar. Nah tapi imamnya ini cepat sekali gitu, nah baca surahnya itu kan nggak kedengaran gitu kan Ustaz karena asar. Tapi jadi saya itu belum selesai baca Al-Fatihah sudah langsung ruku, sujud gitu. Itu gimana Ustaz? Apa saya menyelesaikan Al-Fatihah saya dulu atau langsung mengikuti imam? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Imamnya cepat, tapi masih dimungkinkan kita baca surah Al-Fatihah. Tetap ikuti imam. Tapi ingat, kalau kita nih dirasa mampu untuk menyelesaikan Al-Fatihah, selesaikan Al-Fatihahnya. Lain kalau misalnya imamnya baru bismillah udah ruku. Cocok ini imam nih ya. Yang baca itu nabu bismillahirrahmanirrahim, dolin amin, sallallahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allah. Tak lagi Ramadan nih, rame lagi nih Bu, pasti nih Bu. Pokoknya ibu-ibu BDS 1 saya wasiatkan betul, jangan ikut yang kayak gitu. Ya, saya wasiat nih ya, jangan ikut sholat yang model kayak tadi. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, dolin amin, Allahu akbar, samiallahu. Ini nenek-nenek kasihan. Ibu baru ruku dia udah salam ya. Coba ya nenek-nenek di BDS 1 ikut sholat kayak gitu. Ustaz, saya mau nekat ikut itu. Pesan saya satu, kalau ibu nekat ikut sholat pakai ikut yang laju kayak tadi, pakai helm. Ya, terkeliwai di tikungan Bu ya. Jangan, nggak boleh Bu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, tapi imamnya Ustaz, imamnya ini cepat, cuman nggak cepat kayak tadi. Masih dimungkinkan sih sebenarnya, mungkin para bundanya agak mempercepat bacaan Al-Fatihahnya. Kalau rakaat pertama aman lah, kita masih bisa menakar nih. Oh dia agak cepet nih, ya rukunya dia ruku kita belum selesai. Kapan jatahnya? Jatahnya itu 3 gerakan panjang. Contohnya apa? Misalnya nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Nih imam udah ruku nih, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutin aja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Allahu liman hamidah. Kita baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu akbar, dia sujud. Itu masih boleh kita kejar karena 3 gerakan panjang. Ruku,
i'tidal dan sujud. Nah, kalau dia sujud kemudian kita ruku, lah kan itu udah 3 Ustaz. Enggak. Berarti kita ruku nih, kita ruku. Imam kan lagi sujud. Ya. Nah, dia kemudian duduk di antara 2 sujud, kita i'tidal, Allahu Akbar. Langsung nih imam sujud, kita ikut sujud. Allahu Akbar. Kan kita ketinggalan satu apa? Satu sujud. Gak usah nunggu imam bangkit, langsung aja ibu langsung duduk di antara 2 sujud. Kan juga pas lagi sujud kan ibu gak mesti baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ibu ya, karena gak bakal kekejar. Jadi ketika ruku cukup dengan 1 tasbih misalnya Allahu Akbar. Udah langsung Allahu Akbar, subhanallah, sami'allah liman hamidah, gak usah dibaca, langsung aja ikut sujud untuk mengejar imam. Berapa jatahnya? 3 gerakan panjang gitu ya. Nah terus Ustaz kalau misalnya imamnya beneran cepet nggak karu-karuan, mufarokoh bisa, ya bisa. Batalin yang bersambung dengan imam, ibu buat aja sok di belakang sendiri. Ya kalau memang sholatnya terlalu laju. Tapi kalau nggak terlalu laju, kitanya aja agak dipercepat fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya dipercepat. Tapi kalau misalnya imamnya kecepatan banget, ya mendingan tinggal. Ya seperti itu, jatahnya 3. Jadi kalau pas imam ruku, bacaan kita belum selesaikan kalau sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib selesaikan. Lain kalau misalnya sholat sunnah, ibu masih bisa ngikutin imam. Tapi Ustadz kalau saya datang pas takbir Allahu Akbar, imamnya udah ruku misalnya. Kita ketinggalan nih, ikut ruku sama imam. Karena bacaan imam sudah menjadi bacaannya makmum. Nanti itu bisa jelaskan kalau nanti materi fikih lah, kita bisa ditanyakan ke Ustaz Agus atau Ustaz yang lainnya. Yang jelas kalau sholatnya masih seperti itu, dikejar aja imamnya. Ya, tapi kalau sudah lebih dari 3 gerakan ya berarti kita misah. Ya berarti kita bisa seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada yang lagi, yang lain? Satu lagi. Sampai jam 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Ustaz, ya, kalau kita kesiangan subuh, sudah mau hampir habis waktunya, jadi saya lebih fokus ke sholat wajib subuhnya. Tapi saya sayang tuh karena belum tidak sempat sholat qobliyah subuh atau 2 rakaat sebelum subuh. Apakah benar nih saya ada baca qobliyah subuh itu bisa dilakukan setelah subuh? Bisa beri penjelasan lebih lanjut. Baik. Ustaz, makasih. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kalau kita jangankan ketinggal mau habis waktunya. Bangun dari tidur karena lelah Bu ya, semalam habis bekerja misalnya atau karena ngantuk banget. Tidur jam 9, bangun misalnya jam 11.50 siang. Ya namanya juga tidur Bu. Orang Ashabul Kahfi aja 309 tahun Bu ya. Ini baru berapa jam sih? Tidur bukan pingsan, bukan ngebang. Kalau ngebangkong dia masih ada sadarnya Bu ya. Emang tidur, tahu-tahu bangun jam 11:55. Nah, gimana Ustadz? Ya sholat aja. Sholat apa? Langsung sholat subuh. Langsung sholat subuh. Itu kalau ketinggalannya sampai jam 11.55 Bu. Ya 11.55. Nah, Ustadz bagaimana dengan qobliyahnya? Itu bayangin coba, itu udah mau zuhur Bu ya. Apalagi cuman mau habis waktunya. Ustadz saya bangun nih, subuh kan jam, sekarang tuh kan jam 5:06 ya. Bu ya. Ya sekitar itulah ya, jam 5:06. Kebayang Bu. Bangunnya kita jam 6 misalnya, jam 6. Ustaz mau habis waktunya, mau syuruk, ya nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga tidur. Bagi orang yang terbiasa qobliyah ba'diyah dijaga, dia boleh mengqadha qobliyahnya setelah sholat wajib. Bahkan untuk sholat yang terlarang, sholat setelahnya pada asar. Jangan kan subuh, asar juga sama Bu keadaannya. Ibu nggak pernah ninggalin qobliyah ba'diyah gitu ya. Pas mau sholat misalnya nih, pas mau sholat berjamaah ceritanya, kebelet banget, pengen pup misalnya. Pergi akhirnya kan, balik, udah nemuin imam, udah rakaat ketiga misalnya, ibu sholat aja berjamaah. Sholat apa? Sholat asar. Nanti setelah sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ibu boleh mengqadha qobliyah asar setelah sholat asar. Begitupun halnya dengan sholat subuh. Ibu kesiangan nih, langsung aja sholat subuh.
Karena memang tidak memungkinkan, nanti takutnya kalau qobliyah udah habis waktunya, Ibu ya. Ibu sholat aja subuh, nanti setelah sholat subuh qobliyahnya diqodok namanya, ya diqodok. Boleh Ustaz, boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan dengan catatan orang ini terbiasa qobliyah ba'diyah. Ini nggak pernahnya qobliyah ba'diyah, karena di pengajian menunjukin ba'diyah asar tuh qobliyah asar tuh bisa diqodok. Ujungan namanya ya. Apa namanya? Ujungan. Ya, jadi kalau yang nggak biasa nggak usah. Tapi kalau sudah biasa, ya sudah biasa. Ada Bunda pernah nggak diajar sama Ustadz Abdul Hamid yang udah meninggal berapa tahun yang lalu, masih muda, ya, hafiz Quran, LC gitu ya, Balikpapan tuh. Dia meninggal di Banjar kemarin. Beliau sempat jadi guru gitu ya, jadi ngisi pengajian juga di masjid kami juga beliau ngisi. Nah, beliau itu gitu ya, kami habis sholat asar nih, dia berdiri lagi sholat gitu. Yang lain kan nanya, Ustadz itu dia kan hafiz Quran, iya. Dia kan LC juga, iya. Masa habis sholat asar dia ba'diyah? Saya bilang bukan ba'diyah itu. Apa? Dia mengqodok sholat qobliyah asar, karena sebelum sholat asar kebelet pipis dulu, kemudian ikut sholat masbuk. Setelah itu beliau langsung berdiri untuk melaksanakan apa? Qobliyah asar. Tanya, kenapa Ustaz? Ya memang gitu, dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan, dengan catatan buat orang yang terbiasa. Gitu ya, bukan buat gaya-gayaan. Yang buat gaya-gayaan minggir dulu gitu ya, minggir dulu. Jangan bergaya pokoknya ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Karena sudah mendung ya. Oh, ada lagi Ustaz lagi. Maaf Silakan. Ustaz. Silakan. Suara imam di masjid ini kan kedengaran sampai rumah Ustaz. Apakah kita boleh berjamaah di rumah Ustaz? Mantap ini ya. Mantap ini, kalau perlu kita pasang aja ini Pak ya, di sana toa gitu ya. Jadi biar nanti para jamaah sholatnya dari rumah. Mantap ini. Bagus ini, bagus. Nah, jamaah sekalian, terputusnya shaf itu, gitu ya, terputusnya shaf itu membuat seorang tidak lagi di kategorinya berjamaah. Ya, terputusnya shaf. Nah, kecuali memang di BDS 1 ini saya dengar infonya sampai penuh ya kalau sholat itu ya, sampai keluar ya, bikin tenda ya. Pokoknya di BDS 1 tuh kalau pas lagi Jabal Salam terutama ya, kalau sholat maghrib tuh sampai ke ujung-ujung, banyak nggak kebagian tempatnya, gitu ya. Pas Idul Fitri ya, Idul Fitri sampai keluar sana gitu ya. Nah, kalau misalnya nih di BDS ini setiap kali sholat tuh sampai ke ujung ya, karena semuanya sholat berjamaah. Nah, itu di depan rumah itu boleh itu Bu. Ya, karena kan tersambung dia. Kalau tersambung, tapi kalau nggak tersambung, bacaan imam yang di masjid tidak bisa dijadikan patokan untuk sholat berjamaah di rumah. Sama itu termasuk orang-orang yang kalau umroh hotelnya depan Ka'bah gitu kan. Nah, depan Ka'bah terus dia sholatnya di kamar, ya kan, sambil buka tirai gitu ya, dengerin suara yang nyambung sampai kemana, sampai ke hotelnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sah sholat berjamaahnya. Ya nggak sholat berjamaahnya. Kecuali ibu ke depan hotel, ya kan, Tor Zam-Zam tuh kan di pelatarannya penuh tuh sama orang sholat. Nah, di situ ibu boleh sholat karena shopnya tersambung. Tapi kalau udah terpisah, ibu di kamar gitu. Makanya kalau saya boleh pesan, kalaupun misalnya ibu nanti umroh, langsung dibuka tirainya tuh langsung kelihatan Masjidil Haram. Kalau sholat ke masjid lah. Kalau memang mau mungkin sholat sunnah Bu ya, atau sholat tahajud mungkin sesekali di situ. Padahal suka bingung juga itu, ngapain sih harus sholat di hotel gitu Bu ya, harus sholat di hotel menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa nggak Masjidil Haramnya aja sekalian ya kan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Kalau terputusnya shaf itu tidak menjadikan suara yang terdengar di masjid itu boleh dijadikan untuk berjamaah, nggak boleh jadinya ya, nggak boleh karena terputusnya shaf. Nah, seperti itu. Atau ibu model-model nih ngedupin TV Arab, di sana subuh ibu sholat subuh di sini ya, nggak boleh ya, karena beda waktu juga ya, beda waktu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup? Ada satu lagi? Cukup ya. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para remajawati sekalian. Nah, insyaallah kita tutup dulu kajian kita ini dengan sama-sama berdoa. Nanti sebelum ditutup resmi oleh MC kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan.
Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah titipi kita rezeki yang halal juga barokah. Umur yang penuh dengan kebaikan, ya harta yang penuh dengan kebaikan, dan anak juga yang penuh dengan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Fi kulli makani wa fi kulli zamani ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Deris atas tausiahnya. Demikianlah